Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah hari ini sehat. Kita buat kayak iya dulu. Jadi gini bu, Marina menari di atas menara, ya, yang semangat ya. Marina menari di atas menara. Ke sini bu, naik Iya Pak. Ulang lagi ya. Ya. Marina menari di atas menara. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita bu. Jadi ibu, hari ini kita masuk modul perlindungan anak bu. Iya Pak. Jadi sebelumnya ibu sudah tahu perlindungan anak itu apa? Udah Pak, kita melindungi anak-anak. Tentang melindungi anak-anak. Jadi apa yang perlu dilindungi bu? Dari kekerasan. Selain itu bu, Mendidik dengan baik kan itu melindungi juga Pak. mendidik dengan baik itu masuk melindungi ya. Ya betul bu. Selain itu ada ibu memahami tentang perlindungan anak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Sebelumnya kita bukan udah buat pertemuan bu. Jadi yang pertemuan sebelumnya ada tentang apa bu? Kalau kemarin itu bu? Tentang gizi Pak. Gizi. Gizi apa? Gizi ibu hamil. Oh, gizi ibu hamil. Tentang ASI Pak. Oh, tentang ASI ya. Jadi apa aja yang kemarin itu kita bahas? Tentang kesehatan ibu hamil, harus makan makanan sehat. Oh, jadi bu, hari ini kita kan dari bilang tadi kita masuk dengan modul perlindungan anak. Jadi dalam modul ini kita bahas tentang perlindungan terhadap anak, ya kan? Hak ini anak-anak ini butuh perlindungan, baik perlindungan secara fisik dan perlindungan secara non fisik. Jadi yang kita tahu sekarang kalau perlindungan terhadap anak yang sering dilakukan di lapangan adalah karena kekerasan. Yaitu pada perlindungan itu ada dua bu, ada perlindungan kekerasan, ada perlindungan di dalam non kekerasan. Jadi di sini kalau biasa kekerasan bisa kita bilang memukul anak, habis masuk dalam kekerasan. Kalau perlindungan anak non kekerasan ya, anak-anak ini kalau kita ibu-ibu merepek dia termasuk kekerasan juga bu, kekerasan secara non fisik. Itu makanya kalau bisa nanti ke depan masuk sudah pertemuan ini itu bisa kita ubah bu. Jadi sebelumnya ibu tahu anak itu dari beberapa anak? Dari umur 6 tahun sampai 15. Dari umur 6 tahun sampai 15. Dia itu anak bu, bisa kita bilang dari bumil itu udah termasuk anak. Jadi habis itu kita mulai dari bayi balita sampai 18 tahun bu. Itu anak. Ya, ini bu anak. Jadi anak ini butuh perlindungan di bawah 18 tahun ke bawah. Itu namanya anak. 18 tahun bawahnya anak. Jadi anak ini
di bawah 18 tahun butuh perlindungan dari kita. Undang-Undang 2014 tentang hak dan perlindungan anak. Jadi negara pun melindungi anak. Jadi, masa kita seorang ibu kita abaikan perlindungan anak. Ya, jadi kan makanya itu utamakan perlindungan anak ya. Ini dalam undang UUD 2014 tentang perlindungan anak. Itu. Mungkin ada masukan ada dari ibu? Nggak ada. Dia habis ini baru kita masuk. Ya anak nih ada 2 bu anak. Ya kan buat ya. Anaknya ada 2, ada anak normal, ada anak cacat. Kalau cacat ini bisa kita bilang dengan bahasa itu disabilitas. Ada di disabilitas dari kecil, ada disabilitas sudah dewasa. Misalnya bukan dewasa, sudah remaja lah. Karena kan di disabilitas ada yang langsung dari ibu hamil melahirkan, ada yang cacat bayi tabrak ataupun jatuh. Ini bu butuh perlindungan juga bu. Yang kita fokus perlindungan untuk anak yang normal. Dan sekarang di lapangan sering diabaikan ini bu. Diabaikan perlindungan untuk anak disabilitas. Jadi bu kan di sini tentang anak mulai dari bumi sampai 18 tahun dari bumi habis itu balita dan anak sekolah remaja. Jadi di sini kan sudah termasuk pada ini membutuhkan perlindungan di sini, karena kita sebagai orang tua aja yang sudah melahirkan jangan pernah kita abaikan perlindungan, karena negara aja dilindungi anak. Karena ada di dalam peraturan undang-undang 2014 tentang perlindungan anak. Besok karena anak kan ada 2, ada anak normal, ada anak disabilitas. Jadi kan perlindungan untuk anak yang normal dengan anak yang disabilitas ya berbeda. Karena kan perlindungan untuk anak disabilitas ini butuh kesabaran lebih tinggi kalau kita melindungi dia. Baik melindungi secara fisik ataupun non fisik kan. Tadi kan sudah disampaikan juga. Karena kalau anak yang cacat ini biasanya di lapangan biasanya masyarakat lebih untuk untuk mengejek ya, kalau bahasa kita lebih untuk mengejek, karena dia masyarakat kurang menerima anak disabilitas, dia mental dia akan terganggu terhadap mental, karena dia merasa tidak percaya diri saat berhadapan dengan masyarakat. Jadi kita perlu perlindungan yang khusus untuk anak-anak disabilitas. Mungkin ada masukan dari ibu bagaimana masukan atau apa itu yang kita sama-sama sharing. Nggak ada masukan. Terus kalau anak bandel gimana pak? Kalau anak bandel, dia itu anak bandel
anak bandel ni kan tu ibu harus kita tengok dulu bu bandel kenapa saat dia bandel kita bu jangan marahin bu anak. Kita buat pendekatan dengan si anak ya, karena dia anak ini semakin kita marah dia semakin menjauhi dari kita. Jadi maka itu jadi saat anak bandel, jadi supaya dia bandel itu hilang kita cegah dengan pendekatan. Jadi kita tanya kenapa dia kayak gitu, apa penyebabnya, itu yang perlu kita tanya. Jadi kita cari tahu tentang kehidupan dia. Jadi jangan mudah-mudahan anak ini bandel langsung kita marahin, jangan bu. Kita buat pendekatan terlebih dahulu. Kita cari tahu kenapa anak ini bandel. Baik dia bandel karena pengaruh dari lingkungan ataupun pengaruh dari kita orang tua ataupun hal yang lain. Itulah tugas kita seorang orang tua untuk mencari apa penyebabnya dia bandel. Bukan sementara dia bandel kita langsung semakin kita tambah marahin, semakin kita pukul dia. Jangan. Nah, kita buat pendekatan terlebih sedekat mungkin biar kita tahu tingkah laku dia, apa yang dia sembunyi selama ini. Terus Pak, kalau misalnya ada anak-anak umur 10 tahun itu udah nggak waras, gimana tuh Pak? Nggak waras, ya terjadi nggak waras dia pasti ada hal yang lain. Misalnya dia pertama dia bandel, sudah bandel dia semakin kita marahin dia semakin jauh dengan kita. Sejak dia semakin jauh dengan kita, dia bisa jadi karena dia stres bu, stres dia pemikiran dia makanya dia cari obat-obat yang penenang itu kembali ke kita, karena enggak semua anak itu ada terjadi itu karena itu stresnya kenapa gitu, perlu kita cari tahu dulu kenapa dia kurang waras. Kita cari terlebih dahulu apa penyebabnya. Itulah cara kita cari tahu, jangan dengan cara kita marah-marah ke dia, tapi dia buat pendekatan, baik pendekatan dengan tetangga ataupun dengan orang-orang terdekat dengan dia. Sebelum kita buat pendekatan langsung dengan dia, cari tahu dulu dia kayak mana. Sesudah kita cari tahu tentang dia, baru kita buat pendekatan biar kita tahu seluk-beluk yang ada di sama dia. Hak-hak anak, ibu tahu apa aja hak-hak anak? Mendapatkan pendidikan, habis itu mendapatkan kasih sayang orang tua. Udah Pak. Yang ibu tahu berarti mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua ya. Jadi bu, di sini bu, hak anak ada beberapa macam bu. Jadi dia hak hidup, so hak mendapatkan pendidikan mulai dari umur sampai 18 tahun. Ya berarti kalau jenjang pendidikan bisa kita bilang PAUD, habis itu TK, terus TK masuk SD, SMP dan SMA. Minimal dia 18 tahun itu mendapatkan pendidikan. Habis itu bu, hak mendapatkan keterampilan. Keterampilan dia bisa jadi keterampilan hobi dia ataupun yang menyangkut dengan cita-cita dia, itu hak juga dia, hak untuk mendapatkan itu. Jadi kita sebagai orang tua harus memfasilitasi juga si anak untuk mendapatkan itu. Habis itu hak perlindungan, itu hak perlindungan sudah kita bahas tadi apa aja yang perlu perlindungan terhadap dia. Hak memiliki tempat pendidikan yang dia inginkan. Jangan biasa kita sekarang karena kita memang tahu ekonomi kita nggak seperti ekonomi orang lain. Jadi anak ini butuh juga hak mendapatkan pendidikan selayak mungkin. Jadi misalnya dia butuh pendidikan di tingkat apa, jadi kayak mana tuh
sekolahnya, dia juga butuh itu untuk meningkatkan dia minat bakat dalam belajar, Bu. Jadi makanya butuh pendidikan selayak mungkin. Mungkin itu ada apa lain? Nggak ada, Pak. Ada. Selanjutnya, Bu, di sini, Bu, kekerasan ya tadi kan ada dua, kekerasan fisik dan non fisik. Ada juga yang bermain sama kawan itu melatih dia untuk menyelesaikan masalah sama kawan. Saya bilang tentang hak anak itu harus kita dalami dan harus kita praktekkan untuk masa anak. Jadi nanti ibu-ibu nanti saat nanti sampai ke rumah nanti disampaikan juga ke suaminya, ini untuk hak perlindungan anak. Jadi jangan kita nanti bertentangan dengan undang-undang, Bu. Nah, ketika kena ada menghadapan dengan undang-undang akan juga sama negara, karena negara melindungi anak. Mungkin lain ada tanggapan dari ibu, mungkin ada masukan untuk kami terhadap anak ini. Nggak ada, Pak. Mudah-mudahan aja ke depan nanti lebih sering buat pertemuan seperti ini. Kami juga butuh dukungan dari ibu untuk ke depan kita buat pertemuan sering mungkin. Di sini dalam pertemuan seperti ini kita diskusi, Bu, sama-sama untuk meningkatkan kapasitas keluarga kita, Bu. Jadi mungkin untuk hari ini, Bu, sekian, Bu. Jadi apa-apa aja yang kita bahas, Bu? Tentang perlindungan anak, hak-hak anak. Iya, betul. Mungkin sampai sekian aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi